Nah, Pak, saya mau tanya nih, gimana sih potensi ekonomi kreatif digital di tahun 2002? Kalau kita lihat ekonomi digital ini sebagian sudah bisa disebut sebagai pemenang pandemi. Okay. Jadi yang menjadi sektor unggulan kuliner, kria dan fashion sudah kembali angka penjualannya di atas sebelum COVID-19 mulai menyebar. Dan juga ada subsektor lain seperti aplikasi, games, ini justru malah meningkat. Televisi dan radio, ini rating jumlah pemirsa juga meningkat dan animasi. Jadi saya melihat bahwa saatnya kita sekarang mengambil peluang. Ekonomi kita harus bangkit dan anak-anak muda harus mulai berpikir mereka bermigrasi masuk ke dalam teknologi dan ekosistem ekonomi digital. Dan produk-produk kreatif ini luar biasa peluangnya. Kita nggak bisa lagi dengan tatanan lama, ekonomi kerakyatan yang berpihak ini harus didorong lokomotif dengan yang saya bilang sebagai 3G ini. Nah itu dia tuh Pak. Ini saya mau tanya nih, ini apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan 3G itu tuh sebagai kunci pertumbuhan ekonomi digital? 3G ini, G yang pertama adalah gercep, gerak cepat. Kita nggak punya banyak waktu. G yang kedua, geber. Gebernya itu adalah gerak bersama. Gerak bersama. Kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri, kita harus melakukan kolaborasi untuk bergerak bersama mencapai satu tujuan Indonesia Emas 2045. Dan G yang terakhir, gaspol. Gaspol, geng gitu Pak ya. Gaspol itu artinya garap semua potensi online untuk ciptakan lapangan kerja. Baik. Nah kalau tadi itu kan mengenai ekonomi kreatif ya Pak. Nah pariwisata juga nih kan, Bang Sandi kan juga di bidangnya nih. Menurut Bapak, potensi bangkitnya pariwisata Indonesia untuk 2022 di tengah berlanjutnya pandemi COVID-19 yang bisa dibilang belum berhenti sampai saat ini seperti apa? Ya kalau kita lihat ada migrasi ya di pariwisata. Pariwisata sekarang adalah pariwisata yang berbasis kualitas bukan kuantitas dan berkelanjutan lingkungan. Kita sekarang sudah ada protokol kesehatan yang terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Berarti dengan tingkat vaksinasi yang meningkat, dengan angka COVID yang mulai melandai dan terkendali, amin, semoga bisa terus. Pariwisata ini juga bertransformasi. Dulu kita mengharap-harap wisatawan mancanegara, tapi karena Amerika, sekarang Omikron, Prancis, Afrika Selatan, kita sekarang alhamdulillah bisa mendapatkan dari wisatawan domestik, wisatawan Nusantara. Sekarang pergerakan wisatawan Nusantara udah 55 juta. Setiap tahun 11 miliar dolar. Wisatawan kita itu malah berwisata di luar negeri. Kita ingin mereka shifting, mereka berpindah untuk wisata di Indonesia aja. Ada destinasi-destinasi unggulan seperti Bali, Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika. Nah ini yang ingin kita dorong agar pariwisata berbasis wisatawan domestik ini juga ikut menggerakkan ekonomi. Dan kuncinya digitalisasi.